Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ama wa yukabi mazida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi man wala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian Ummahat dalam keadaan sehat walafiat di tengah turun hujan yang penuh rahmat ya. Ya nanti kita masih menunggu kali teman-teman yang masih macet di jalan karena memang luar biasa macet sekali kalau hujan ya. Sini ada Ibu Hadijah, ada Bu Eti dan lain. Ada truk terbalik. Tahu aja Bu Eti ada terbalik. Baik, ini ada Pak Teddy dan Pak Oke Setiawan, beliau ini alumni ITB, pernah sharing di Radio Rasil tentang khasiat dari surat Al-Baqarah ayat 153, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah ini dibuktikan oleh beliau-beliau ini dengan menggunakan sabar dan sholat dan iman tentu saja ya. Maka segala persoalan mulai dari utang, penyakit, itu alhamdulillah dapat teratasi. Oko ini dalam usia berapa waktu itu? 33 tahun punya utang 4 miliar, mau dicerai sama istrinya, diubur-ubur tukang pajak, mau dipenjara. Wah udah gak bunuh diri udah untung tuh. Tapi alhamdulillah berkat penelahan surat Al-Baqarah ayat 153 dari guru siapa gurunya? Pak Antono Budiman, Pak Antono Basuki. Nah beliau akhirnya dapat diatasi semuanya, utangnya terbayar, istrinya mesra lagi. Bahkan ada seorang motivator yang biasa selalu memotivasi orang-orang dari Bogor nih. Dia biasanya bikin motivasi orang, tapi kalau di rumah kayak ditabokin sama suami, digamparin sama suaminya. Tapi kalau di umum, wah pinter dia mau membangkitkan semangat orang. Begitu pulang, pernah satu kali dia amalin ini surat Al-Baqarah ayat 153. Ketika dia di dapur, tiba-tiba suaminya datang nyamperin dia. Dipikir mau digampar lagi nih. Taunya suaminya nyiumin kakinya. Nyiumin kakinya, dia minta maaf. Luar biasa tuh dengan melaksanakan surat Al-Baqarah 153. Nanti akan di-sharing oleh Ustadz Yuke. Oke. Yuke Semeru. Kang Oke ya, Kang Oke. Beliau bukan Ustadz tapi ingin sharing saja kepada kita. Ini insya Allah bermanfaat ya. Baik, kepada Kang Oke Setiawan. Kang tadi juga mungkin nanti bisa jadi kesaksian ya. Kami persilakan kepada Kang Oke, tafadhol. Ya, makasih banyak ya, Mbak Krisna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti kebiasaan kita, jadi sebelum pengajian kita membaca dulu ta'awud ya, basmalah, sholawat Nabi dan membaca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan ya, saya dengan Oke Setiawan. Alhamdulillah waktu itu saya pernah juga mungkin ada acara ya di Rasil bersama Mas Krisna, dan ini apa yang mau saya sampaikan sekarang ini adalah sesuatu yang biasanya umum terjadi di masyarakat. Saya tanya kepada ibu-ibu selama ini, apakah dalam menjalani hidup ibu-ibu ini sudah bahagia atau belum? Hah? Oke, mau enggak?
mau nggak saya kasih tawarkan kepada ibu-ibu bahwa nanti ibu-ibu insya Allah ke depan bahagianya akan lebih cepat. Kalau mau berarti harus ada yang dilakukan dong. Kalau cuma sekedar mau tapi tidak dilakukan kan tetap tidak bisa, benar nggak? Nah, alhamdulillah kemarin juga kita sempat berkeliling Bu, safari dakwah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ke Gontor, ke pesantren-pesantren. Kita menawarkan suatu metode yang insya Allah mudah dan itu bisa mempercepat ibu untuk menjadi lebih bahagia. Pertanyaan kedua, orang bahagia itu kenapa Bu biasanya Bu? Atau apa yang membuat kita bahagia itu kenapa biasanya? Betul. Jadi orang bahagia itu adalah ketika keinginannya terwujud. Betul nggak? Berarti pertanyaan kedua, kalau kita ingin selalu bahagia berarti keinginan kita harus selalu terwujud. Karena kita tidak akan pernah bahagia kalau keinginan kita tidak terwujud. Benar nggak? Misalnya ibu punya sakit sekarang. Terus misalnya kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh bahagia nggak? Tidak. Punya hutang, hutangnya misalnya nggak lunas-lunas bahagia nggak? Nah, benar nggak? Ternyata kalau kita ambil kesimpulan, orang bahagia itu adalah orang yang selalu keinginannya terwujud. Berarti pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya keinginan kita selalu terwujud? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Selama ini, ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu menghadapi anak yang nakal, suami misalnya yang menjengkelkan, bagaimana caranya supaya kebahagiaan itu cepat terwujud? Bagaimana caranya? Berdoa terus dikabulkan nggak? Nah inilah Bu. Nah disinilah sebenarnya kita belajar beragama. Yang namanya proses kehidupan, yang namanya memang kita ingin keinginan kita selalu terwujud. Berarti suka tidak suka harusnya ibu mengarah pada ilmu adalah bagaimana caranya supaya doa kita mudah dikabulkan. Betul atau tidak? Karena kalau doa kita mudah dikabulkan insya Allah pasti terwujud. Nah berarti tinggal bagaimana caranya, apa selama ini ibu sudah belajar ke sana ke arah caranya atau belum? Lah kan ingin bahagia. Jadi gini ibu-ibu, sekarang maaf ya pengajian saya yang biasa kita lakukan adalah kita sudah tidak lagi ceramah umum karena itu sudah kelamaan. Yang kita lakukan adalah ada ayat Al-Quran. Lalu kita praktekkan dan setelah kita praktekkan betul atau tidak yang namanya penyakit sembuh. Yang namanya hutang lunas, yang namanya permasalahan kehidupan kita betul atau tidak sembuh atau selesai. Karena kita kemarin praktekkan pun yang kemarin terakhir saya dapat jamaah di Cipanas itu dia kanker rahim. Itu hari Sabtu kanker rahim. Dia udah stadium 4, dia mau dicek sama dokter. Terus alhamdulillah saya sama Pak Guru ke sana. Lalu saya diskusi dengan dia, yang terjadi apa? Hari Kamis kankernya hilang. Ini bukan sulap, bukan sihir ya, bukan. Tapi ini kenyataan yang sudah kita jalani. Lalu kemarin juga ada jamaah Rasil, saya waktu itu pulang dari kajian di Fatmawati, dia nelpon saya. Dia nelpon saya terus dia bilang, Pak Ustaz saya mau bunuh anak kecil, anak saya 3 orang. Jadi anaknya 3 orang. Dia mau bunuh, terus saya pun nanti setelah itu saya mau bunuh diri. Nanti insya Allah mungkin masalah saya selesai. Saya bilang masalahnya apa Bu? Saya bilang masalahnya suami selingkuh. Nah terus saya diskusi dengan dia, saya bilang ayo ibu tolong jangan dulu bunuh diri saya bilang. Tolong praktekin dulu ilmu ini. Apa yang terjadi? Barusan kemarin dia nelpon alhamdulillah suaminya rujuk, keluarganya harmonis lagi, sudah tidak masalah. Kok bisa secepat itu ya? Bayangkan. Bahkan yang ditolong pun aneh. Kok bisa secepat itu? Jadi ternyata Bu, untuk mencapai kebahagiaan itu mudah-mudah kok. Asalkan kita tahu caranya. Asalkan kita tahu caranya, karena memang kalau ibu tidak dibimbing caranya, ibu akan terus kejebak. Misalnya sekarang kalau kita ngaji, terus abis ngaji ini pulang dapat masalah, bingung lagi. Ya buat apa ngaji? Loh iya dong. Loh namanya pengajian itu Bu, saya sampaikan ya, yang namanya pengajian adalah kita mengaji sekali, 2 kali, 3 pertemuan, ibu pulang dapat masalah selesai, pulang dapat masalah, harus seperti itu. Kalau cuma sekedar ngaji, aduh ustadznya lucu, dadar pulang, pusing lagi, buat apa? Kenapa? Kalau gitu apa bedanya yang ngaji sama yang tidak ngaji? Ayo kita sama-sama, kalau ibu sekarang masih punya masalah, saya berani. Kita buktikan betul atau tidak, nanti dengan metode yang saya sampaikan selesai. Dan gratis. Tanya Pak Krisna, saya kemana-mana, keliling kemana-mana gratis. Tidak ada bayaran, tidak ada bayaran. Baik ya? Ya? Kita buktikan ya. Bagaimana caranya permasalahan hidup itu supaya mudah diselesaikan? Caranya tuh sederhana sebenarnya. Saya tanya, ibu ketika punya masalah, ibu tuh ingin menyelesaikan masalah dengan kemampuan ibu atau dengan kemampuan Allah?
Nah, benar ya, dengan kemampuan Allah ya. Kenapa harus dengan kemampuan Allah? Ternyata kalau Allah yang menolong itu beres. Benar nggak? Baik, saya kasih analogi sederhana supaya ibu bisa memahami nanti ketika masalah datang tuh bagaimana menyikapinya. Misalnya, HP saya rusak. Ya, HP saya rusak. Lalu, Pak Teddy ini teman saya, dia ahlinya memperbaiki HP. Jelas ya? Nah, pertanyaan saya, yang paling gampang itu ketika HP saya rusak. Saya ngutak-ngutik HP saya atau saya menyerahkan kepada Pak Teddy? Mana yang paling benar? Menyerahkan. Kenapa saya menyerahkan? Ahlinya. Catat itu ya Bu ya. Nanti kita praktekkan dalam permasalahan. Itu berarti saya menyerahkan kepada Pak Teddy karena Pak Teddy ahlinya. Nah, ketika saya sudah menyerahkan, saya masih mikir masalahnya enggak? Masih mikirin masalah HP-nya rusak enggak? Masih mikirin enggak? Lah kalau masih mah ngapain diserahkan? Lah kayak gimana sih? Ayo, ini pola pikir ketika kita mendapatkan masalah. Ini penting Bu. Nanti kanker sembuh, hutang lunas, ini di sini masalahnya. Saya ulang ya, HP saya rusak. Pak Teddy ini ahlinya. Yang benar itu kita ngutak-ngutik HP saya atau menyerahkan kepada ahlinya? Serahkan kepada, biar nggak ngantuk, serahkan kepada ahlinya. Ketika sudah diserahkan, itu saya masih mikirin HP rusak atau tidak? Nah, karena sudah percaya kita serahkan kepada ahlinya. Nah, ketika baru diserahkan, HP-nya udah beres belum? Saya harus tanya Pak Teddy syaratnya apa, benar nggak? Pak Teddy bilang, Pauke siapkan uang 300.000 misalnya. Berarti pertanyaan saya, sekarang kita masih mikirin HP yang rusak atau cari uang 300.000? Cari uang 300.000. Dapat uang 300.000, saya kasih ke Pak Teddy, HP-nya beres nggak? Ingat ya? Prinsipnya gitu ya. Baik, sekarang saya tanya, ibu tolong jujur jawab. Ketika masalah datang, anggaplah ini masalah. Itu tuh bapak ibu tuh biasanya ngutak-ngutik masalahnya atau menyerahkan kepada ahlinya. Mana yang biasanya? Ayo jujur, saya ulang. Lah saya ulang. Ketika masalah kita datang, ibu itu yang termasuk ngutak-ngutik masalahnya atau menyerahkan kepada ahlinya. Mana yang biasanya? Ayo jujur. Makanya di sini lama. Kan saya bilang tadi kan, ibu mau menyelesaikan masalah itu dengan kemampuan ibu atau dengan kemampuan Allah. Oke, kalau dengan kemampuan Allah ketika masalah datang apa yang kita lakukan? Serahkan kepada ahlinya. Benar? Harusnya. Berarti sekarang belum harusnya. Oke, ya kita tunggu silakan. Jelas di sini? Saya bilang, kalau ibu ingin cepat bahagia, sudah pola pikir lama tolong sekarang coba dirubah. Karena ini kelamaan Bu nanti. Saya bertahun-tahun menyelesaikan hutang saya, yang tadi Pak Krisna bilang 4 miliar, terus istri saya mau cerai, saya mau dipenjara, bertahun-tahun gak selesai-selesai. Bertahun-tahun gak selesai, kenapa tidak selesai? Karena saya ngutak-ngutik dulu. Tapi ketika saya menyerahkan kepada Allah, 2,5 bulan selesai. 2,5 bulan. Padahal secara logika saya itu tidak mungkin. Tapi ketika Allah yang menolong, Allah sebagai ahlinya kira-kira selesai? Selesai. Meskipun menurut ibu tidak mungkin. Jadi tidak ada sesuatu masalah yang tidak bisa diselesaikan Bu. Ya. Jadi masalah berat itu ketika Allah tidak menolong masalah kita. Masalah kecil itu ketika Allah menolong kita. Jadi tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Yang besar itu ketika Allah tidak menolong masalah kita. Yang kecil itu adalah ketika Allah menolong masalah kita. Jadi mau leukemia, mau flu, yang cepat sembuh yang mana? Menurut ibu kalau ada sakit leukemia satu, sakit flu satu, yang lebih cepat sembuh yang mana? Nah sama aja, kenapa? Karena Allah yang menolong. Jadi tidak ada besar, tidak ada kecil ya. 2 miliar atau 4 miliar sama 5 juta yang lebih cepat lunas yang mana? Sama saja asalkan Allah menolong. Jelas? Nah berarti ketika saya menyerahkan kepada Allah, kan tadi saya bilang HP saya rusak, saya serahkan kepada Pak Teddy. Berarti saya tanya syaratnya, berarti saya berpikir cari 300.000 ya. Pas saya dapat 300.000 HP-nya jadi selesai. Sekarang masalah datang sama kita. Anak, suami, hutang, apapun datang. Yang kita lakukan apa? Serahkan dulu. Rumusnya kan gitu kan? Nah ketika setelah selesai diserahkan, sudah selesai atau belum? Harus ada apa? Syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Surat Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang beriman.
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan supaya Allah mau menolong masalah kita? Apa yang harus kita lakukan? Beriman. Kan tadi di ayat itu loh, di ayat itu Bu. Beriman, lalu sabar yang benar, lalu sholat yang benar. Barulah ditolong Allah. Sekarang misalnya ibu sudah merasa sholat, ibu sudah merasa sabar, tapi tidak ditolong-tolong. Nah pertanyaannya, ayatnya yang salah atau kita yang belum pas menjalankan itu? Nah, berarti hari ini kita akan kupas bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar sampai Allah menolong kita. Karena Allah tidak mungkin bohong, tidak mungkin memungkiri janjinya. Kalau sabarnya benar, kalau sholatnya benar, masalah apapun pasti selesai. Mau kanker, mau hutang, mau apapun yang sekarang menimpa ibu, kalau sabarnya benar, kalau sholatnya benar, pasti selesai. Ibu sudah merasa sabar? Sudah Pak. Sudah merasa sholat? Sudah. Kok nggak ditolong-tolong? Nah merasa saja. Sama dengan saya dulu Bu pas ketemu Pak Antono. Pak saya sudah sabar kok, sudah sholat. Terus guru saya bilang, ya ngapain datang ke sini kalau sudah sabar, sudah sholat? Lah ya kan? Kalau Mas Oke memang sabarnya benar, sholatnya benar, pasti ditolong. Berarti tinggal sabarnya seperti apa, sholatnya seperti apa. Jadi kita mau belajar sholat dulu ya. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ibu yakin gak amalan yang pertama nanti dihisap apa? Sholat. Yang kedua saya tanya, yang ditanya sholat itu tuh jasmani kita atau ruhani kita? Ruhani kita, oke ya. Yang ditanya nanti ketika kita meninggal, itu tuh ruhani kita Bu. Yang ditanya sholat itu ruhani kita. Sekarang saya tanya, ibu sholat, Allahu Akbar, pikiran aduh hutang saya. Allahu Akbar, kunci baru ketemu. Allahu Akbar, anak saya bagaimana? Pertanyaan saya. Berarti selama ibu sholat di dunia, ruhani ibu sholat atau tidak? Oke, berarti pas ibu nanti meninggal, ruhani ibu bisa menjawab nggak tentang sholat? Loh, coba saya, ayo kita fair, ayo kita renungkan, kita berpikir jernih. Ibu sholat di dunia, Allahu Akbar pikiran jalan-jalan, Allahu Akbar pikiran jalan-jalan, berarti ruhani ibu sholat atau tidak? Tidak. Nanti meninggal ditanya ruhani masalah sholat, berarti ruhani kita bisa jawab atau tidak? Lah terus ibu tidak takut? Ibu selama ini bagaimana? Makanya di surat Al-Ma'un, surat 107 ayat 4 dan 5, Allah berfirman, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Orang sholat. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Orang sholat. Yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Menurut tafsiran Ibnu Katsir Bu, tafsiran Ibnu Katsir, orang lalai itu satu adalah ketika sholat pikirannya tidak sholat. Orang lalai. Saya ulang, orang yang lalai di dalam sholat, orang yang celaka di dalam sholat. Satu, tafsiran yang pertama adalah dia sholat pikiran tidak sholat, itu orang lalai. Yang kedua, tidak memenuhi rukunnya salat. Yang ketiga menunda-nunda dan mengulur-ngulur waktu. Kalau ibu salah satu saja kena di sini, berarti ibu orang yang celaka. Kalau salah satu saja. Ingat, ketika sholat pikirannya tidak sholat itu lalai. Yang kedua, tidak memenuhi rukun sahnya sholat, tidak maksimal, itu juga lalai. Yang ketiga mengulur-ngulur dan menunda-nunda. Pertanyaan saya sekarang, ibu termasuk golongan yang selamat atau golongan yang celaka? Gimana? Bukan, ini secara tafsiran ya. Orang lalai itu secara tafsiran Ibnu Katsir itu sholat pikirannya tidak sholat. Ibu sholat pikirannya sholat atau tidak sholat sekarang? Nah itu yang gitu celaka tidak? Celaka. Bu, ini tafsiran Ibnu Katsir. Tafsiran Ibnu Katsir jelas di sini. Kita jangan, ayolah, tinggal sekarang ibu, saya ini mau mengajarkan nanti bagaimana caranya supaya ibu sholatnya tidak celaka. Gitu loh. Ayo kita rubah bersama-sama, ayo kita perbaiki bersama-sama.
Karena nanti repot Bu, ketika nanti meninggal yang ditanya ruhani kita. Ruhani kita ditanya masalah sholat. Sedangkan kita di dunia pikiran jalan-jalan. Jelas? Kalau berkenan, kalau ibu mau. Ya jelas ya? Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam misalnya menjalani pertolongan Allah ada yang pertama adalah kita harus perbaiki sholat kita. Supaya kita jangan jadi celaka. Jelas? Baik. Kita masuk. Apa manfaatnya kita sholat supaya khusyuk? Atau apa manfaatnya kita sholat khusyuk itu apa buat ibu menurut ibu? Manfaatnya sholat khusyuk itu apa? Atau saya tanya gini sekarang. Kan tadi kita sepakat nanti meninggal nanti. Kan yang ditanya ruhani kita masalah sholat kan? Oke. Lalu guru saya waktu itu bilang, coba masuk ke ini ambil kalkulator. Loh buat apa Pak? Saya bilang. Coba ambil kalkulator. Saya ketemu guru saya itu usia 33 tahun Bu. Nah saya mulai sholat usia 7 tahun. Nah sekarang masuk ke sudah berapa tahun sholat? Sudah 26 tahun sholat saya bilang. Baik, sholat itu kan satu rakaat diulang-ulang kan Bu? Baca Al-Fatihah kan seperti itu kan? Oke, sekarang anggaplah yang wajib saja 17 kali, 17 rakaat. Berarti masuk ke 26 tahun, dikali 17 rakaat, dikali 365 hari. Berarti saya sudah 161.000 rakaat waktu itu. Saya sudah sholat 161.000 rakaat. Pertanyaannya, guru saya tanya, masuk ke sudah jalan-jalan atau masih fokus? Kira-kira jawaban saya apa waktu itu? Jalan-jalan. 161.000 rakaat melakukan suatu gerakan yang diulang-ulang tapi masih jalan-jalan. Apa masuknya nggak curiga katanya? Iya ya saya bilang. Kalau metodenya masih dipertahankan sampai saat ini, kira-kira kalau ditambah lagi 3 tahun, 10 tahun masih jalan-jalan atau enggak? Kalau metodenya sama? Pasti jalan-jalan. Berarti kita harus perbaiki dong metodenya. Benar nggak? Kalau dengan metode yang sekarang ibu masih pikiran jalan-jalan, berarti harus ditingkatkan dong metodenya. Benar nggak? Akhirnya guru saya bilang apa? Masuk ke mau nggak? Saya ajarkan 1 rakaat saja tidak jalan-jalan. Saya praktek Bu dan benar tidak jalan-jalan. Tinggal sekarang ibu mau atau tidak. Nah itu aja. Tapi kalau ibu sudah merasa tidak jalan-jalan ya mending nggak apa-apa. Ini namanya metode. Metode itu boleh dipakai boleh tidak. Jelas di sini? Jelas. Jadi mau Bu? Oke kita mulai. Bagaimana caranya supaya tidak jalan-jalan? Insya Allah mudah, tidak sulit. Dan ibu bisa praktek langsung, ibu bisa merasakan pasti langsung tidak jalan-jalan. Saya jamin, karena saya sudah keliling kemana-mana, saya nyampaikan terakhir kita di Gontor, sama Bu. Kita ketemu ustadz-ustadz di Gontor, ternyata ketika ditanya masih jalan-jalan di sana Bu. Iya, ini realitas. Saya sama Pak Teddy di Ponorogo di Gontor 1, saya kumpulkan ustadz-ustadz di sana, saya tanya masih jalan-jalan atau enggak Pak Ustadz? Masih. Alhamdulillah ketika kita praktek tidak jalan-jalan. Jadi di sini ngajinya langsung pembuktiannya Bu ya. Jangan kelamaan lah. Hidup cuma sebentar, kalau ibu terus sedih nanti sayang. Kita buktikan. Betul tidak dengan metode nanti yang mau saya sampaikan. Berdasarkan Al-Quran, tidak jalan-jalan nanti sholatnya. Baik. Jadi manfaatnya kita belajar sholat khusyuk yang pertama adalah apa? Yang pertama menjadi penolong kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena Rasul bersabda ketika orang sholatnya baik maka semua amal perbuatan akan menjadi baik. Yang kedua nanti di akhirat. Ketika bapak ibu sholatnya baik, maka yang lainnya tidak akan dicek. Ingat, itu penting sekali, luar biasa. Kenapa? Karena itu menjadi poin utama. Berarti kita harus fokus kita perbaiki sholat kita. Baik, yang kedua definisi sholat. Sholat definisinya adalah sholat itu menghadap kepada Allah. Jasmani menghadap kiblat, ruhani menghadap Allah. Lalu menyampaikan bacaan sholat. Ada pujian, pernyataan dan doa. Sesuai rukun sahnya sholat. Setuju? Setuju dulu ya. Baik. Sholat itu menghadap kepada Allah. Contoh misalnya gini. Saya menghadap ibu, maaf siapa yang baju jilbab hijau? Ibu siapa? Misalnya saya menghadap Bu Rini. Tapi pikiran saya ke Pak Teddy. Kira-kira saya menghargai Bu Rini enggak? Enggak. Nah kalau saya menghadap Bu Rini pikiran ke Bu Rini dong. Benar enggak? Masa saya menghadap Bu Rini pikiran ke Pak Teddy? Berarti sopan nggak saya menghadap? Tidak. Sekarang ibu menghadap kepada Allah, pikiran ke mall, pikiran ke pasar, menghargai Allah atau tidak? Makanya orang yang celaka karena ibu tidak menghargai Allah. Berarti apa syarat satu? Salah satu syarat untuk khusyuk berarti kita harus mampu menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah harusnya pikiran kita kepada Allah. Itu penting. Bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan. Caranya supaya kita bisa menghadap Allah. Lalu yang kedua,
menyampaikan bacaan sholat. Apa kategori menyampaikan? Kira-kira pertanyaan saya, yang namanya menyampaikan itu berarti kita tahu apa yang disampaikan atau tidak? Tahu dong, lucu kalau enggak, benar enggak? Masa kita menyampaikan tidak tahu apa yang disampaikan, lucu enggak? Oke, ada enggak orang lucu? Enggak ada ya? Oke, misalnya ibu pas di at-tahiyat pertama, ibu ngomong apa kepada Allah? At-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut, toibatu, apa artinya? Ayo, apa artinya? Ayo, saya ulang, yang namanya menyampaikan, itu tuh kita harus tahu apa yang kita sampaikan. Lucu nggak kalau selama ini kita menyampaikan tapi tidak tahu apa yang disampaikan? Lucu atau enggak? Nah, ibu misalnya menghadap kepada Allah, terus di at-tahiyat pertama, ibu ngomong at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Apa artinya? Halo? Inilah yang terjadi, Bu. Saya ke Gontor. Di sana tuh tiap hari ngomong bahasa Arab, lancar, cas, cis, cus. Giliran ditanya arti sholat, apa ya Pak katanya? Sama. Ini kenyataannya. Jadi kalau ibu selama ini menyampaikan kepada Allah, terus ibu tidak tahu apa yang disampaikan, maka seperti orang mabuk. Makanya di surat An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sholat dalam keadaan mabuk sehingga kau mengerti apa yang kau sampaikan. Jelas ibu, orang mabuk itu apa? Ngomong tapi tidak tahu apa yang diomongkan. Lalu apa bedanya dengan kita? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, tidak tahu artinya. Bu, saya kasih tahu, di Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 4 ayat pertama itu pujian kepada Allah. Dari Bismillah sampai Malik Yaumiddin itu memuji kepada Allah. Harusnya sikap kita memuji. Ayat yang kelima itu pernyataan kepada Allah. Harusnya sikap kita pernyataan. Ayat yang ke-6 dan ke-7 itu doa kepada Allah. Harusnya kita bersikap berdoa. Berarti di Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 4 ayat pertama memuji. Ayat yang kelima pernyataan, ayat yang ke-6 dan ke-7 itu doa. Pertanyaan saya, berarti ketika membaca Al-Fatihah, itu sikap kita tuh sama atau beda? Sama atau beda? Harusnya beda. Sekarang ibu ketika membaca Al-Fatihah, sama atau beda sikapnya? Sama saja, tidak ada rasa. Makanya kalau ibu tidak perbaiki, sampai 50.000 rakaat pun ibu tetap akan jalan-jalan. Berarti suka tidak suka ibu harus mulai memahami makna bacaan sholat. Saya buktikan hadis Rasul yang mengatakan sholatnya baik, semuanya baik. Di mana ini? Saya tanya. Pas duduk di antara 2 sujud, itu tuh kita kepada Allah mau ngapain? Doa. Itu 8 permintaan. Itu luar biasa sekali. Ya Allah ampunilah saya, Rabbik firli. Kasihanilah saya, warhamni, cukupkanlah saya, wajburni, angkatlah derajat saya, warfani, berilah saya rezeki, warzukni, berilah saya petunjuk bagi yang pusing, berilah saya kesehatan bagi yang sakit, waafini, maafkanlah saya. 17 kali setiap hari meminta kepada Allah yang maha pengasih dan penyayang. Allah maha mendengar. Kalau ibu mintanya sopan, kira-kira dikabulkan tidak? Oke, sekarang saya tanya, pas ibu duduk di antara 2 sujud, mintanya gimana kepada Allah selama ini? Menurut ibu sopan gak selama ini ibu? Terus ibu tahu gak kalau tidak sopan itu tidak dikabulkan? Kok masih dilakukan? Bagus. Lah, bayangkan kita saja meminta tolong ke orang sopannya seperti apa. Ini minta kepada Allah, ya Allah Rabbi fili warahmani. Yang gitu sopan gak? Yang gitu dikabulkan gak? Enggak. Makanya kalau ibu benar-benar pada posisi duduk di antara 2 sujud, benar-benar memohon, benar-benar sikap meminta kepada Allah, serius benar-benar pakai rasa meminta, Allah maha pengasih dan penyayang. 17 kali kita tiap minta pasti dikabulkan. Makanya sholatnya baik, semua amal perbuatan akan menjadi baik, tapi tinggal bagaimana cara memintanya. Jelas Bu di sini Bu? Jelas? Jadi mau ditambah 50, 100 ribu rakaat pun kalau ibu tidak meningkatkan metodenya pasti tetap akan jalan-jalan.
Nah, yang terakhir, sesuai rukun sahnya sholat. Bapak Ibu pernah dengar namanya tumaninah? Apa tumaninah itu? Berhenti sejenak. Tumaninah itu rukun atau tidak? Rukun itu berarti yang harus dilakukan. Kalau tidak dilaksanakan sah tidak? Oke, mari kita cek. Apakah selama ini ibu tumaninah atau tidak? Ya. Jadi karena tumaninah itu, karena gerakan sholat itu adalah ucapan dan gerakan, maka harus ada dua, tumaninah gerakan dan tumaninah ucapan. Harus dua. Karena ini rukun sahnya sholat. Di mana tumaninah gerakan? Pak Tede bisa bantu saya? Oke. Tadi dibilang tumaninah itu adalah berhenti sejenak. Berarti harus berhenti di antara dua gerakan. Jelas ya? Di antara dua gerakan. Meskipun di dalam hadisnya posisi ruku dan posisi sujud, tapi di takbir pun kita harus pakai tumaninah. Karena ini adab namanya. Nah, bagaimana berhentinya? Baik, kalau orang umum sholat biasanya Allahu Akbar. Ada berhentinya enggak? Oke, saya ulang. Lihat, kalau orang umum Pak di sini Pak nggak kelihatan yang lain. Nah, agak maju. Nah, lihat ya. Kalau orang umum sholat biasanya adalah Allahu Akbar. Ada berhentinya? Tidak. Padahal tumaninah harus berhenti sejenak. Di mana berhentinya? Baik. Allah satu. Mau 3 detik, 4 detik ini harus berhenti. Nanti saya jelaskan kenapa harus berhenti. Allahu Akbar. Ya. Baik. Lalu dari sini ini ke ruku. Berarti tetap harus ada berhenti di antara dua gerakan, antara ruku dan antara itidal dan ruku. Oke, kalau umum orang biasanya sholat Allahu Akbar. Ada berhentinya? Tidak. Hati-hati Pak di sini Pak. Saya pun waktu itu sudah merasa sholat, pas dicek sama guru saya habis saya Bu. Iya. Harus memenuhi rukun sahnya sholat. Lalu di mana di sini berhentinya? Di mana berhentinya? Di sini ada dua gerakan. Menurut metode kita ya, ini metode kita ya. Saya nggak mau ada perdebatan ya. Silahkan yang menurut ibu lakukan. Tapi menurut saya tumaninah itu berhenti sejenak. Berarti tiap gerakan ibu bapak harus ada berhentinya. Nah, di mana berhentinya? Lihat, Allah satu. Lalu turun 2. Nah, tenang lagi, baru hu akbar. Turun 2 tumaninah. Nah, ibu kan udah gitu kan? Hati-hati loh, rukun sahnya sholat. Silahkan orang merasa sudah sah, silahkan. Tapi nanti dulu ada aturannya. Ya, kita ulang ya. Dari posisi i'tidal di sini, lihat. Allah satu. Baru turun 2, posisi sempurna. Baru Allahu Akbar. Nanti saya jelaskan kenapa kok harus berhenti. Ya. Di sini biasanya posisi yang ketiga, posisi dari ruku mau ke sujud. Biasanya langsung sami Allahu liman hamid. Ada berhentinya enggak? Enggak ada. Padahal harus berhenti, harus ada. Di mana berhentinya? Oke, sekarang di sini 3 berhenti. Lihat, angkat dulu 1, posisi sempurna dulu. Belum, baru sami Allah 2 kuliman hamid 3, 1 tumaninah, 2 tumaninah, 3 tumaninah. Rukun sahnya sholat. Ini metode ya Bu ya. Kalau menurut ibu-ibu punya pemahaman ini silahkan, saya tidak memaksa. Tapi tujuan kita sholat adalah khusyuk. Silahkan metodenya apapun dilakukan, tapi tujuannya harus khusyuk. Ya, jelas di sini? Alhamdulillah ibu sudah begitu ya. Lah. Makanya mau ditambah 100.000 rakaat pun, kalau ibu tidak tingkatkan metodenya, tetap akan jalan-jalan. Jelas ya? Nanti kita buktikan khusyuk itu mudah, nanti kita buktikan. Kalau sekarang saya tanya, khusyuk itu sulit mudah? Sulit. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan caranya. Nah ini kita ajarkan caranya. Tidak lama kok, kita praktek nanti. Jelas? Lalu yang terakhir adalah tumaninah ucapan. Berarti kalau tadi tumaninah gerakan harus berhenti di antara dua gerakan. Berarti kalau tumaninah ucapan adalah harus berhenti di antara 2 ucapan atau 2 ayat. Untuk apa? Nah ini pertanyaan saya. Aja menurut ibu. Tumaninah ucapan itu untuk apa Bu maksudnya? Hah? Oke gini. Nah kan padahal rukun sahnya sholat. Untuk apa tumaninah ucapan? Tadi saya bilang. Yang namanya menghadap kepada Allah, itu kan kita menyampaikan kan?
Menyampaikan itu berarti kita tahu dulu baru kita sampaikan. Atau kita sampaikan dulu terus baru tahu yang mana yang benar? Tahu dulu. Nah tadi saya bilang Al-Fatihah itu kan 3 sikap. 4 ayat pertama itu pujian. Berarti ketika kita mau membaca Al-Fatihah berarti oh saya memuji Allah. Berarti saya ngomongnya Bismillahirrohmanirrohim. Berhenti. Untuk apa berhentinya? Sebelum ibu mengucapkan Alhamdulillah, ibu harus sadar dulu kita tuh mau apa lagi kepada Allah. Masih memuji. Berarti kita sampaikan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu misalnya kita mau pernyataan, berarti apa yang kita sampaikan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tumaninah di sini fungsinya adalah mengontrol kesadaran apa yang mau kita sampaikan. Kira-kira kalau orang tumaninah jalan-jalan nggak pikirannya? Makanya masuk rukun sahnya sholat. Jangan ditinggalkan. Allah sudah buat aturan. Tolong ibu-ibu lakukan. Berarti kalau ibu bacanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim jalan-jalan nggak? Pasti jalan-jalan. Kenapa? Tidak tumaninah. Nggak apa-apa. Maaf ya, saya nakut-nakutin dulu ya. Nanti kita salaman minta maaf lah. Karena kalau ibu tidak saya ginikan, ibu merasa baik-baik aja selama ini sholatnya. Benar nggak? Padahal mati ditanya sholat bu yang pertama. Sampai Allah berfirman tuh celakalah itu kan berarti ada apa-apa. Kalau yang tidak sholat jelas celakalah. Ini orang sholat celakana inilah harus kita perbaiki. Jelas? Jadi ternyata yang pertama kita harus mampu menghadap. Kalau pikiran kita kepada Allah, kalau sholat menghadap kepada Allah ya pikiran kepada Allah. Yang kedua harus memahami arti bacaan sholat berarti. Suka tidak? Suka. Yang ketiga harus memenuhi rukun sahnya sholat. Nah kalau 3 ini dipenuhi insya Allah menjadi orang-orang yang selamat. Jelas? Baik sekarang bagaimana kita prakteknya? Oke Pak Teddy mungkin ini ada berapa orang? Cukup lah. Ini saya bagikan gratis. Ya, tenang. Silakan dibagi 2 mungkin di sharing. Baik, satu-satu Pak buat saya Pak, sebentar Pak. Saya akan membahas sholat. Selama ini Ibu kalau cari masalah sholat di mana? Di hadis atau di Al-Quran? Sini Pak, satu lagi Pak. Pak tadi satu lagi Pak. Ibu kalau bahas sholat itu di hadis atau di Al-Quran? Di hadis kan? Nah saya ini menurut Al-Quran, sudah bukan hadis lagi. Betul tidak? Kalau misalnya sesuai Al-Quran, ibu bapak tidak akan jalan-jalan sholatnya. Kita buktikan hari ini ya. Oke. Baik, saya jamin ibu mengikuti ini tidak jalan-jalan ya, tapi ibu harus mengikuti dulu. Ya, tolong ilmunya disimpan dulu. Ini saya tambahkan, bukan mengurangi yang sudah ibu lakukan, bukan. Ini saya hanya menambahkan yang sudah ada. Jadi ini metode ya, ingat ya sekali lagi. Ini metode, boleh dijalankan, boleh tidak. Tidak ada paksaan ya. Jadi tidak boleh, maksudnya tidak usah berdebat masalah ini ya. Karena saya berdasarkan Al-Quran. Baik, tadi saya jelaskan sholat itu gerakan dan ucapan ya. Lalu memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Sekarang, apa syarat-syarat kita supaya bisa fokus di dalam sholat? Yang pertama adalah harus bersuara. Jadi bagi ibu-ibu yang sekarang masih diem dalam hati harus bersuara. Dasar ayatnya apa? Dasar ayatnya adalah surat Al-Isra ayat 110. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai asmaul husna. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Dan jangan pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Berarti sholat itu harus bersuara atau tidak? Harus bersuara. Tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan. Cukup terdengar di telinga kita. Ya, jadi ibu-ibu yang Pak saya mah enaknya, jangan pakai enaknya, ini Al-Quran. Ya biasa, ibu-ibu biasanya gitu. Saya enaknya dalam hati nanti dulu. Makanya saya pakai Al-Quran, nggak pakai hadis ini. Jadi tolong jangan ikuti ya. Jadi bagi ibu yang dalam hati sekarang tolong lakukan harus bersuara.
terdengar di telinga. Jelas? Baik. Kalau seperti itu berarti nanti kita dalam menyampaikan berarti harus rendah hati, lembut dan sopan. Jadi pas baca Rabbik firli, tenang saja. Warhamni, terdengar cukup di telinga saja. Jelas? Baik. Lalu yang kedua, tidak boleh menggunakan nafsu. Dasar ayatnya apa? Sifat nafsu itu apa? Tergesa-gesa, terburu-buru. Makanya kalau ibu sholat tergesa-gesa, itu yang sholat rohani atau nafsu kita? Pasti nafsu, makanya pasti pikiran jalan-jalan. Itu udah rumus bu. Apalagi mau pergi. Dan satu paket ya, padahal sholatnya baik, semua jadi baik. Dasar ayatnya adalah surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang dirahmati. Ingat ya, jadi kalau sholat tolong jangan tergesa-gesa sekarang. Harus tumaninah, makanya jangan terburu-buru. Ya, jadi yang satu harus bersuara, proses tahap pertama. Yang kedua tidak boleh menggunakan nafsu. Yang ketiga adalah anggota tubuh sebagai saksi. Di surat An-Nur 24 ayat 24, Allah berfirman, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi itu akan menjadi saksi, tangan jasmani kita jadi saksi, ruhani kita bertanggung jawab. Ingat ya, makanya tadi ruhani yang ditanya sholat. Kalau jasmani sebagai saksi nanti. Jelas? Lalu dasarnya yang kedua adalah surat Yasin ayat 12. Lihat, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Saya tanya, ibu percaya nggak nanti di yaumil hisab itu tuh Allah akan memperlihatkan rekaman kita mulai dari kita kecil sampai kita nanti meninggal. Benar? Pasti ya, percaya? Sekarang saya tanya, misalnya ibu sholat, pikiran jalan-jalan, berarti rekamannya baik atau buruk? Buruk. Ibu misalnya ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim, itu rekamannya baik atau buruk? Lihat, semua akan diperlihatkan. Apapun yang ibu kerjakan dari masih bayi lahir sampai nanti meninggal akan diperlihatkan oleh Allah. Rekamannya akan dilihatkan. Berarti harusnya kita sekarang berpikir bagaimana caranya membuat rekaman sebaik mungkin. Gitu dong. Kalau membuat rekaman sebaik mungkin berarti tadi harus pakai tumanina atau tidak? Kalau ingin sebaik mungkin. Karena di situ adab menghadap kepada Allah. Jelas bu. Ibu punya masalah khawatir, kira-kira rekamannya baik atau buruk? Khawatir kan manusiawi, nanti saya ajarkan supaya tidak khawatir. Udah gitu aja. Ternyata bisa kok. Tinggal ibu tanya bagaimana caranya Pak supaya tidak khawatir. Nanti ada metode tawakal. Nanti saya ajarkan. Jadi di sini praktek semua ya Bu ya. Metode yang saya sampaikan adalah praktek semua. Ingat, rekaman kita semua akan diperlihatkan. Berarti ketika kita sholat, kita harus sholat sebaik mungkin. Pikiran kita adalah kita harus membuat rekaman sholat sebaik mungkin. Ingat ya. Oke. Yang terakhir saya sampai 4 dulu karena ini lanjutan. Kalau 5, 6, 7 setelah ibu nanti praktekkan tahap pertama baru tahap kedua nanti lanjutan. Yang terakhir adalah kita harus dalam keadaan sadar. Nah tadi saya bahas suratnya adalah surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Lalai itu sadar atau tidak kalau orang lalai? Tidak. Atau ginilah, ibu sholat terus lupa rakaat sholat. Itu tuh sadar atau tidak sadar? Berarti lalai atau tidak? Ibu sholat pikiran jalan-jalan, itu sadar atau tidak? Berarti banyak bu kategorinya. Nah, berarti bagaimana caranya supaya kita sadar? Ini ilmunya di sini ya bu ya, lihat. Berarti yang pertama adalah bapak ibu harus mampu melihat tempat sujud atau titik sujud. Nanti saya jelaskan. Setelah pastikan melihat titik sujud, siap mengucapkan. Nih saya jelaskan, baru kita tutup ya. Kita praktekkan betul atau tidak sholat itu khusyuk itu mudah. Sekarang misalnya ini nih contoh ya. Misalnya ini tempat titik sujud saya. Ini misalnya titik sujud saya nih. Berarti yang saya lihat apa? Titik sujud. Berarti saya sadar tidak? Sadar, saya melihat titik sujud. Jelas? Oke. Sekarang titik sujud ini saya kasih handphone. Nah, berarti yang kita lihat apa? Oh pinter semua ya. Kemarin saya di Danamon salah loh, pada salah. Kok ini bener ya? Saya. Nah serius ya, siap. Saya ulang ya. Kalau orang sadar berarti misalnya ini tempat sujud. Berarti yang kita lihat apa? Titik sujud.
Ya, tempat sujud atau titik sujud berarti yang kita lihat titik sujud. Sekarang titik sujud saya kasih handphone. Berarti yang kita lihat apa? Bagus. Ini kunci utama, Pak. Nanti Pak Krisna silakan praktek semua. Betul tidak, nanti tidak jalan-jalan. Misalnya, ini kan titik sujud saya handphone ya. Misalnya, tiba-tiba pikiran saya ke mall, ngeliat tas. Berarti pikiran saya, titik sujud saya apa? Tas. Jelasnya? Oke, sekali lagi, misalnya saya sholat, titik sujud saya handphone. Terus pikiran saya jalan-jalan ke mall, terus ngeliat tas. Berarti titik sujud saya apa sekarang? Tas. Jelas di sini. Karena manusia tidak bisa melakukan tindakan yang sama di dalam satu pekerjaan. Jadi kalau meskipun ibu misalnya melihat titik ini handphone, tapi kalau misalnya pikirannya ngeliat tas, pasti jadi tas titik sujudnya. Nah, makanya di sini di nomor 4, itu ibu harus mampu dulu melihat titik sujud. Setelah ibu melihat titik sujud baru menyampaikan. Ketika ibu misalnya pas sholat pikiran jalan-jalan, itu ibu jangan dulu menyampaikan. Jangan dulu menyampaikan sampai ibu sadar dulu, oh ini titik sujud. Oke, ketika sadar baru sampaikan lagi. Ngerti nggak? Di sini kita mau praktek soalnya. Nah, misalnya contoh, ini titik saya kamera lah, kamera HP titik nih. Nah, berarti kalau titik sujud saya kamera ini, berarti pas saya misalnya pikiran jalan-jalan, misalnya pikiran mikirin hutang, berarti menyampaikan dulu atau enggak? Diam dulu, tumaninah dulu, pastikan, oh saya masih sadar lihat titik sujud. Setelah sadar, berarti saya baru sampaikan lagi. Jelas di sini? Oke, kita praktek, handphonenya keluarkan. Ini ada, nah kalau saya pakai ini nih, titik HP ini, kamera. Silakan keluarkan, kita praktek, bener nggak nanti ibu tidak jalan-jalan? Coba, mudah kok. Iya, coba, ibu kalau enggak. Ini di belakang kasih titik aja. Misalnya kertas ini di belakangnya titikin. Coba semua harus lihat titik sujud dulu. Ini metode ya, saya ulang sekali lagi. Ini metode. Enggak duduk aja santai duduk aja. Nanti kita buktikan jalan-jalan atau tidak setelah ibu lakukan ini ya. Tenang aja Bu, jangan tegang, santai aja. Santai. Kalau tegang malah pikiran jalan-jalan. Ya, nggak usah mikirin arti ya. Jangan dulu mikirin arti, tenang. Itu nanti tahap kedua. Kalau ibu berkenan lagi ketemu saya, nanti saya bahas tahap kedua sampai ibu merasa nikmat di dalam sholat. Saya jamin. Kan tadi harus melihat titik sujud ya. Kan ikuti dulu. Kan ini metode. Nanti kalau menurut ibu nanti pas merem ya udah pakai lagi aja merem. Nggak masalah. Ya. Baik, sekarang udah semua bisa melihat titik sujudnya udah? Ya, silakan. Nah nanti ibu sama saya nanti saya ajarkan, ada trik lagi khusus. Gampang, pokoknya Allah tuh tidak mempersulit, insya Allah semua akan jadi fokus. Ya tenang, nanti saya ajarkan ibu masalah yang itu. Tapi jelas ya untuk yang lain dulu ya. Baik, sudah titik sujudnya dapat semua? Apa yang dilihat? Titik ya. Nah sekarang yang pertama, ibu dalam mengucapkan, kita mengucapkan dulu doa duduk di antara dua sujud dulu aja ya. Kan itu 8 ya. Berarti yang pertama apa? Syaratnya harus bersuara. Ingat ya, bersuara sampai terdengar di telinga masing-masing. Bersuara, ingat ya. Yang kedua, jangan tergesa. Ikuti dulu ya stepnya ya. Harus bersuara, jangan tergesa-gesa. Ingat? Dan ingat, perbuatan kita direkam. Berarti kita harus membuat rekaman sebaik mungkin. Membuat rekaman sebaik mungkin berarti kalau kita ngomong Rabbik fili warhamni wajibni, yang itu rekaman sebaik mungkin atau enggak? Berarti harus gimana sebaik mungkin? Rabbik firli warhamni. Segitu ya bacanya ya. Jelas? Nah, tumaninah. Segitu ya. Oke, karena saya mau buktikan. Nah, yang terakhir apa? Jangan coba mengucapkan sebelum ibu sadar titik sujud. Jelas? Nah, nanti misalnya di tengah-tengah ibu jalan-jalan, diam dulu. Lihat dulu titik sujud lagi, baru sampaikan lagi. Jelas? 8 permintaan ya. Nih saya kasih contoh dulu. Oke, titik sujud saya di kamera ini. Berarti saya bacanya harus seperti yang tadi poinnya. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'an. Oke, sekarang ayo coba latihan 3 kali ya, tapi sekarang coba sekali dulu. Fokus dengan titik sujud, silakan praktek. Baik, saya merasakan ada yang cepat-cepat juga. Gimana, ada yang fokus langsung? Bener kan, gak susah kan? Lah, khusyuk tuh gak susah. Yang penting diajarkan caranya. Nah ini kira-kira menurut ibu bermanfaat gak? Berarti ibu bisa gak menyebarkan sama orang lain?
Silahkan sebarkan, Pak Krisna jadi ustadz, ibu-ibu jadi ustazah, sudah. Lo orang kesana kesini keliling nyari sholat khusus susah loh Bu. Bahkan harus bayar loh, di saya gratis loh. Lo bener loh. Mudah nggak? Nggak lama kan? Jadi kata kuncinya, jangan coba-coba mengucapkan sebelum ibu sadar itu titik sujud ibu. Jangan coba-coba. Misalnya ibu tiba-tiba lari ke masalah hutang, udah diam dulu. Sadar lagi, mengucapkan lagi. Jelas? Ada pertanyaan nggak di sini? Silakan Bu. Nah bagus. Kalau saya dulu, saya beli ke Tanah Abang Bu, sejadah warna hitam, titiknya putih satu di tengah kalau saya. Nah atau yang kedua kan ada sejadah yang kecil itu tuh yang biasa kan kalau sejadah macam mana saya itu biasanya buat titik sejadah kecil aja itu buat titik sujud itu kasih titik lah simpen aja di situ. Yang penting kita bisa konsentrasi ke situ. Kan buat sholat penting ya Bu ya beli aja lah paling berapa sih gitu ya. Tapi cobalah Ibu. Kalau Ibu sudah praktek sholat seperti itu jangan heran nanti permasalahan mulai terurai. Karena sholat sebagai penolongmu. Gampang kok, insya Allah gampang. Ya. Nah makanya sekarang karena apa? Yang pertama biasanya cepat-cepat, terburu-buru. Kalau terburu-buru kan setan yang masuk Bu. Yang pertama terburu-buru. Yang kedua ibu tidak menyadari bahwa Allah tuh sedang mengawasi kita. Kan kita tuh diawasi Allah, makanya semua perbuatan kita akan diperlihatkan nanti. Jadi tolong sholat itu sebaik mungkin. Itu aja sebenarnya, itu masalahnya dong itu aja. Tapi terbukti nggak tadi bahwa tidak jalan-jalan? Nah sekarang saya tanya, kan tadi posisi duduk, sekarang posisi berdiri. Posisi berdiri berarti sama kan? Berdiri itu apa? Berarti titik sujudnya sama, benar nggak? Perlahan-lahannya sama, dikeraskannya sama, betul tidak? Yang beda apa? Yang beda bacaannya. Kan sama aja Bu. Lah kita berdiri, tadi ibu duduk bacanya apa? Rabi Firli. Sekarang pas berdiri bacanya Al-Fatihah. Berarti kalau tadi duduk bisa fokus, berdiri bisa fokus juga nggak? Harusnya 4 rakaat fokus nggak? Ya sudah gampang kan? Lah gampang kan loh. Titik sujudnya sama. Benar nggak? Mengeraskannya sama. Merasa diawasinya sama, benar nggak? Yang beda cuman bacaan. Kalau tadi ibu fokus duduk di antara 2 sujud juga bisa, berarti berdiri juga bisa. Ruku bisa nggak? Berarti 4 rakaat harusnya nggak jalan-jalan, bisa nggak? Bisa. Nah, sudah saya kunci. Bisa harusnya. Insya Allah kalau ibu seperti itu menjadi orang-orang yang selamat. Nah ibu takut-takutin aja ke suami, Pak tahu nggak sholat? Gitu aja, udah tahu kan itu kan, kasih tahu kasihan Bu. Di luar sana tuh kasihan, orang mencari sholat itu sulitnya minta ampun, bahkan harus bayar kan? Di saya gratis, bukti silahkan datang bisa ke majelis kita atau ke Pak Krisna juga. Pak Krisna saya dikasih uang nggak ya? Nggak ada, tidak ada. Kenapa saya tidak mau dikasih amplop? Coba saya tanya, kenapa saya tidak mau? Karena Rasul dulu waktu selesai dakwah pun tidak pernah menerima amplop. Karena saya mengikuti Rasul jadi saya tidak menerima. Nah kalau menerima amplop berarti bid'ah. Karena tidak dicontohkan Rasul. Lah benar. Lah itu bid'ah yang sebenarnya. Lah bid'ah dong. Kan Rasul tidak pernah mencontohkan. Iya kan. Kecuali kalau Rasul mencontohkan saya nerima. Karena Rasul tidak mencontohkan, saya juga tidak menerima. Pak kan dulu nggak ada amplop, ya jelas ya. Pokoknya saya diundang kemana-mana gratis Bu. Kita ke Gontor kemarin juga gratis, tenang aja. Pokoknya ibu kasih tahu saya atau Pak Krisna nanti saya datang. Kalau punya majelis ya, silahkan. Ada pertanyaan di sholat? Ada pertanyaan di sholat? Enggak, yang praktekkan dulu aja, praktekin dulu. Ya, kalau jamaah gimana gitu kan? Bentar, tadi sulit nggak? Enggak, tadi ibu fokus nggak? Ibu fokus nggak tadi? Lah kan saya bilang proses ya. Yang penting tadi diikuti ya. Mata melihat titik sujud, suara dikeraskan sesuai di telinga, terus perlahan-lahan dan ibu harus merasa diawasi Allah. Itu penting. Karena itu ihsan sebenarnya. Ya? Nah, enggak tadi ibu fokus nggak pas praktek?
Tapi pertanyaan saya, lebih baik dari yang kemarin atau yang sekarang? Nah ya sudah, tolong ditingkatkan. Saya paham kadang-kadang kan masih belum. Kan ini tahap pertama Bu. Ini baru tahap pertama loh. Tahap kedua saya jamin fokus. Saya jamin ibu menikmati sholat. Tahap kedua, kalau nanti saya diundang lagi. Kalau enggak ya nanti. Ya terserah Pak Krisna. Saya terserah Pak Krisna. Ya kenapa Bu? Ya. 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 Ah, bagus. Gini, saya tanya, yang namanya menyampaikan, sebenarnya ini di tahap kedua ya. Yang namanya menyampaikan itu tuh satu atau menyampaikan baru mengartikan? Mana yang benar? Yang namanya menyampaikan itu kan kita tahu dulu, baru kita menyampaikan. Atau menyampaikan terus baru mengartikan, yang mana yang benar? Tahu dulu. Nih kayak saya misalnya, saya bilang assalamualaikum ke ibu, ibu perlu mengartikan nggak? Tapi ibu tahu nggak artinya? Nah itu maksudnya, jadi yang namanya menyampaikan itu sudah melebur menjadi satu. Jadi pas kita ngomong misalnya, attahiyatul, segala kehormatan, attahiyatul, segala kebaikan, mubarakatuh, segala keberkahan, mubarakatuh, segala keselamatan, sholawatu, segala kebaikan hanya untuk Allah, thayyibatulillah. Jadi tahu dulu Bu. Jadi saya memuji Allah nih, kan di At-Tahiyat itu proses Isra Mi'raj kan, di mana Rasul bertemu Allah, Rasul kagum langsung Rasul memuji segala kehormatan At-Tahiyatun, segala keberkahan mubarakatuh, segala keselamatan sholawatu, segala kebaikan thayyibatulillah. Terus Allah menjawab apa? Assalamu alaika, keselamatan tercurah. Jadi intinya menyampaikan itu harus menjadi satu Bu. Jadi pas kita ngomong bismillahirrohmanirrohim itu udah bukan mengartikan lagi. Tapi ibu sudah jadi satu. Saya tanya, pas saya ngomong alhamdulillah perlu diartikan nggak? Nah ibu sudah paham kan? Nah itu maksud saya. Jadi yang namanya menyampaikan tuh jadi satu, bukan mengartikan lagi. Tapi caranya ibu tetap belajar dulu. Makanya nanti 2 tahap sholat ini. Yang pertama sekarang seperti ini dulu, fokus dulu. Yang penting fokus dulu. Yang kedua saya akan tambah nanti nikmatnya sholat. Kalau diundang ke Pak Krisna aja ya silakan. Nah tadi gimana kalau kita lupa harus apa tadi? Berhenti dulu. Ya yang penting berhenti dulu, lihat lagi titik sujud, kan ini fungsinya. Jadi titik sujud itu kontrol kesadaran ibu. Enggak, tapi titik sujud. Jadi pas ibu ingat, lupa, diem dulu, ingat lagi titik sujud, baru sadar lagi kan, sampaikan lagi. Kan tadi dilihat di sini di nomor 4. Dalam keadaan sadar, mata melihat tempat titik sujud dulu, terus baru setelah itu siap mengucapkan. Jadi kalau ibu lupa, diem dulu, terus baru ucapkan lagi. Jelas? Tenang, perlahan-lahan, tenang. Masa ibu bertahun-tahun jalan-jalan sekarang ingin langsung khusyuk? Tenang, perlahan-lahan, step by step. Ya silakan Bu. Oke, saya berjawab ya. Oke, berjamaah. Yang namanya berjamaah, makmum itu harus mengikuti imam. Meskipun kita baru baca alhamdulillah, kalau imam ruku kita harus ikut. Tapi tetap sadar titik sujud harus dilakukan ya. Pokoknya ikut aja imam. Makanya imam hati-hati kalau jadi imam. Karena dia sebagai penanggung jawab kekhusyuan sholat. Jelas di sini? Ya Bu, silakan. Enggak masalah. Makmum mengikuti imam saja. Saya pun sering, saya misalnya masih alhamdulillah. Imam udah ruku ya, udah saya ikut ruku. Lagian sekarang coba ibu renungkan ya, Misalnya Pak Krisna ini baik, bener baik sih. Kira-kira kalau kita ketemu orang baik tuh ingin lama-lama, ingin cepat-cepat. Oke, sekarang Allah tuh bukan baik tapi maha baik. Berarti harusnya ibu ketemu Allah tuh ingin cepat-cepat atau lama-lama? Kalau cepat-cepat curiga nggak harusnya? Nah, berarti ada yang aneh ibu sholat. Kalau iya kan? Kalau ibu sholat cepat-cepat ada yang aneh. Karena kalau kita ketemu orang baik pun pasti kita ingin berlama-lama kan? Masa ketemu yang maha baik ingin cepat-cepat? Ayo, ya. Jadi jelas masalah sholat? Ini saya masih cukup nggak waktunya ya? Yalah cukuplah sedikit. Ya cukup dulu ya. Oh, gimana ini? Ini saya ada mau ke Danamon Matraman soalnya. Ini dadakan soalnya kemarin. Ya silakan, karena rahasia saya ingat Pak Krisna ya udah saya datang.
Hah, gimana? Ya. Nah, pokoknya ibu kalau sudah praktek sholat ini, jangan heran rakaat tidak akan pernah lupa. Coba praktek nanti. Saya sudah buktikan bu, kita sudah buktikan yang lupa rokaat, yang pikirannya ke Monas, yang pikirannya ke Tanah Abang, enggak akan lupa. Praktek, kan jelas kan? Tapi kuncinya tadi apa? Titik sujud, kuncinya itu. Pokoknya titik sujud dulu baru sampaikan, titik sujud dulu baru sampaikan, sampai ibu sadar benar. Jelas di sini? Ini karena mengontrol itu di situ. Nah, buat yang tidak mampu melihat titik sujud ya Umi ya. Berarti Umi harus memahami makna bacaan sholat. Ini penting. Jadi di situ fokusnya, jadi Umi artinya diam dulu sampaikan. Diam dulu sampaikan. Kenapa diam? Untuk memahami makna bacaan sholat. Oh, saya memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, saya memuji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi di pikiran fokusnya kalau Umi. Jelas ya? Gitu. Nah, nanti tahap 2 sama. Nanti semua pun harus bisa mampu menyampaikan. Sampai pada titik akhirnya ibu bapak senang sholat. Itu dulu. Jelas di sini masalah sholat? Ya sudah kalau begitu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Karena saya atau gimana ini? Kok pada diem lagi nih saya? Hah? Masih kurang? Oh ya. Alhamdulillah, karena ditolong Allah aja ya. Oke. Sip. Kita masuk ke sabar. Atau ibu-ibu perlu nggak latihan sabar? Bisa, ada waktu. Baik. Kita masuk ya. Gerakan. Oh baik, Pak tadi tolong diulang dulu teman-teman gerakan. Kita langsung ya. Kita langsung yang ruku aja ya, ruku sama sujud ya. Kan kalau takbir sih masih di sunnah, hadisnya kan nggak ada. Kalau di hadis itu antara dari itidal ke ruku. Lihat posisi di itidal, nah dari sini ini menuju ruku. Ini 2 tumaninah ya menurut metode kita karena harus berhenti. Lihat Allah 1 pas takbir, lalu turun 2. Nah setelah tenang baru turun. Akbar. Itu, jadi posisi pas berdiri bu, harus posisi sempurna. Sekali lagi Pak tadi diulang dari posisi ini. Lihat, Allah 1, pas takbir, lalu turun 2, baru turun. Nah, pas posisi di sini, kita tuh saya tanya, ini posisi kita mau ngapain kepada Allah? Pas ruku tuh kita mau ngapain kepada Allah? Memuji Allah apa? Yang Maha Agung. Ayo, lihat. Gerakan pun Bapak Ibu harus tahu posisi ruku itu kita memuji Allah yang Maha Agung. Itu harus disadari dulu. Jadi pas posisi gini, ini jangan langsung menyampaikan. Tenang dulu. Jelas? Jangan langsung gerubak-gerubuk, jangan ya. Tenang dulu. Setelah tenang baru disampaikan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Jelas? Nah dari sini lalu kita angkat lagi. Tenang, 1, tenang, angkat. Posisi sempurna dulu. Baru sami Allah huliman hamidah. Jadi setelah kita memuji Allah tuh bila kita berharap semoga Allah mendengar ketika kita memuji. Harus jelas bu setiap gerakan. Nah pas sujud, oke sujud. Nah jangan dulu ngomong pas sujud itu. Posisi sempurna dulu, harus lurus, harus tumanina. Ini kita mau ngapain sujud? Memuji Allah yang apa? Maha tinggi. Kita harus sadar semua. Agung harus sadar, tinggi harus sadar. Oke, baru sampaikan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Lalu naik, duduk di antara 2. Nah, ini mau apa? Nah, ini tolong dimaksimalkan di sini, Bu. Tolong dimaksimalkan. 8 permintaan itu tolong benar-benar dipakai rasa berdoa. Ini luar biasa di sini. Kalau ibu sopan, ibu benar, Allah mengabulkan, selesai permasalahannya. Ya, tolong dimaksimalkan. Rabbik firli. Benar-benar orang minta tuh gimana sih bu? Hanya Allah satu-satunya tempat bergantung, tolong dimaksimalkan di sini. Ya, sholatnya baik, semua amalan perbuatan akan menjadi baik. Jelas bu? Oke, cukup? Jelas? Alhamdulillah. Hah? Kenapa? Masih inget deh. Ya udah, ayo. Baik, mudah-mudahan cukup ya. Baik, saya akan sampaikan sabar. Saya tanya, sabar itu sulit atau mudah sekarang menurut ibu? Kenapa susah? Karena tidak pernah diajarkan caranya. Saya ajarkan mudah. Ya, baik sekarang. Ibu tahu nggak?
Enggak ya. Ini saya kasih tahu. Di dalam dunia ini hanya ada dua kejadian. Kejadian enak sama tidak enak. Ada lagi nggak selain ini? Tidak ada ya. Hanya kejadian tuh hanya dua. Kejadian enak sama tidak enak. Sekarang misalnya kita ngomong kejadian enak. Bu Rini sabar ya, saya kasih uang 100 juta. Pas nggak saya ngomong gitu? Enggak, betul. Ternyata kalau kejadian enak Bu, kita nggak usah diajarin cara menerima. Sini saya terima Pak Oke, benar nggak? Lihat, kalau kejadian enak, semua orang tuh gampang menerimanya. Ya kan? Nggak usah diajarin. Nah berarti saya ngomong pas nggak? Bu Rini sabar ya, saya kasih uang 100 juta, pas nggak saya ngomong itu? Tidak. Jelas ya? Ternyata kalau kejadian enak itu tidak usah diajarkan, semua gampang menerima. Nah satu lagi nih, kejadian tidak enak. Nah disinilah awal manusia bermasalah. Hutang, ya kan? Penyakit, difitnah orang, anak nakal, ini semua kejadian tidak enak. Dan inilah awal orang bermasalah. Nah terus saya ngomong gini misalnya, Bu Rini sabar ya kemarin difitnah orang, pas nggak saya ngomong gitu? Oke, artinya apa? Ternyata sabar itu adalah pasangannya kejadian yang tidak enak. Kalau kejadian enak nggak usah ngomong, semua gampang. Nah yang saya mau ajarkan adalah bagaimana menerima kejadian yang tidak enak dengan mudah. Ini yang mau saya ajarkan dan kita praktekkan ya. Jadi yang pertama adalah ternyata sabar itu pasangannya kejadian yang oke, berarti kalau kita simpulkan sabar itu adalah mampu menerima. Kita harus bisa menerima, betul tidak? Kejadian apa? Kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Harus karena Allah. Supaya gampang. Jelas? Sekarang saya tanya, Ibu kan selama ini berkutat sama sabar ya? Apa manfaatnya kita belajar sabar? Saya mau tanya. Atau saya tanya, apa manfaatnya kita kerja? Supaya dapat uang. Akhirnya pergi pagi pulang petang dijabanin kan? Nah sekarang saya bilang, apa manfaatnya kita belajar sabar? Coba saya tanya. Supaya tenang, apalagi betul apa? Mau sabar terus? Benar? Suami nakal sabar, difitnah sabar mau? Nah ini benar, enggak. Kenapa? Karena kita belum tahu manfaatnya Bu. Nah sakit benar. Selama ini kita hidup, kalau kita tidak tahu manfaatnya, orang tuh jarang yang mau. Makanya saya sadarkan dulu, apa? Iya, apa manfaatnya kita belajar sabar menurut Ibu selama ini? Nah, yang benar. Manfaatnya ternyata sama di surat Al-Baqarah 153. Sesungguhnya aku beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau Ibu sabarnya benar, maka Allah bersama. Pertanyaan saya, kalau Allah sudah bersama, masalah apa yang gak beres? Kalau cuman hutang 4 miliar, istri mau cerai, mau dipenjara, kalau Allah bersama beres gak? Nah berarti sekarang kalau Ibu belum beres berarti Ibu belum sabar. Karena kalau sabar Allah bersama. Kalau Allah bersama pasti beres. Tinggal bagaimana caranya sabar yang benar. Benar? Nah tadi kan definisinya sabar itu adalah mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Kenapa harus mampu? Supaya Allah bersama. Oke Bu Rini bantu saya. Ya, mampu menerima. Nah ini aja lah, kalau handphone nanti takutnya beneran. Nih, lihat ya, Bu Rini sini praktek Bu Rini. Bagi-bagi pahala sama saya. Kita praktek sabar. Yang namanya mampu menerima adalah ketika saya ngasih sesuatu ke Ibu Rini. Ini mampu menerima ya, ketika saya ngasih sesuatu ke Bu Rini, berarti Bu Rini saya kasih, terus Bu Rini tangannya menerima, terus mulutnya alhamdulillah, hatinya senang. Ini namanya mampu menerima. Berarti Allah bersama. Jelas di sini? Oke. Sekarang ibu-ibu kan tadi ingin bersama Allah ya. Syaratnya apa? Sabar. Berarti kalau gitu kita akan mohon ya Allah jadikan saya orang yang oke. Kalau ibu-ibu Bu Rini ingin sabar, berarti Allah tuh harusnya ngasih kejadian enak atau tidak enak? Oke, tidak enak. Ini misalnya difitnah ya. Oke, kalau Bu Rini memang mampu menerima, berarti pas kejadian difitnah harusnya pas difitnah kejadian ini kejadian fitnah nih, berarti Bu Rini terima, terus ngomongnya hatinya kan tadi coba tadi sabar itu pasangannya enak tidak enak? Tidak enak. Syaratnya Allah bersama harus bisa menerima, mampu menerima itu berarti kalau saya kasih Bu Rini ngomongnya menerima, alhamdulillah hatinya ini namanya mampu menerima. Oke, sekarang Ibu minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang
Berarti Allah ngasih kejadian enak tidak enak? Bener kan? Nah kalau kejadian tidak enak, misalnya difitnah orang, bener nggak? Nah kalau Bu Rini bisa mampu menerima berarti pas difitnah berarti alhamdulillah. Hatinya? Nah gitu nggak? Loh, coba di mana salahnya? Ayo saya tanya, di mana salahnya saya menjelaskan ini? Lah enggak, mampu menerima itu apa? Kan supaya Allah bersama kan? Saya ngasih sesuatu, ibu menerima, ibu ngomong alhamdulillah. Ini namanya mampu menerima. Ibu minta, ya Allah kalau sabar bisa bersamamu, jadikan saya orang yang sabar. Berarti Allah ngasih kejadian enak tidak enak? Oke, difitnah sama orang, kejadian tidak enak kan? Berarti kalau Bu Rini mampu menerima pasti kasih alhamdulillah. Hatinya sama. Barulah Allah bersama. Saya kasih ulang, kalau saya ngasih sesuatu, terus Bu Rini marah-marah, perasaan saya gimana? Tersinggung. Sekarang Allah ingin membuat ibu sabar, terus ibu malah nangis, ibu malah emosi, perasaan Allah bagaimana? Mau bersama nggak Allah? Tidak. Inilah yang membuat masalah jadi berlarut-larut. Silakan, makasih Bu. Jelas nggak di situ? Selama ini orang tidak paham ini, makanya terjebak di permasalahan, karena dia tidak mampu menerima. Di situ Bu masalahnya Bu. Nah harusnya ibu tanya, Pak bagaimana caranya menerima kejadian tidak enak dengan mudah, kan itu kan? Oke, mari kita masuk metodenya, caranya mudah. Kan tadi ibu bingung, kok difitnah alhamdulillah Pak Ustadz, dari mana ceritanya, benar nggak? Lihat, nanti saya jelaskan. Bagaimana caranya menerima itu supaya gampang. Selama ini orang berat karena dia tidak tahu saja. Baik, betul atau tidak? Saya tanya kepada ibu, betul atau tidak? Apapun kejadian di muka bumi ini harus atas izin Allah, betul atau tidak? Betul ya, di hadis qudsi jelas, daun selai jatuh pun itu harus atas izin Allah. Jelas? Apapun ya. Oke. Misalnya Bu Rini lagi diam, terus suaminya datang terus marah-marah sama ibu. Reaksi umum bagaimana? Kesal lagi, ikut marah. Umum ya, betul ya. Kenapa seperti itu? Karena kita belum belajar sabar. Nah sekarang kita mau belajar nih, jangan kayak gitu lagi nanti. Pertanyaan saya Bu Rini, kejadian suami ibu marah-marah sama ibu itu sudah atas izin Allah atau belum? Kenapa sudah? Apapun kejadian harus atas izin Allah. Ini tanamkan, supaya cepat bersabar tanamkan dulu. Apapun kejadian harus atas izin Allah. Jelas? Suami Bu Rini marah-marah itu sudah atas izin Allah. Sekarang pertanyaan saya, Bu Rini tolong jawab sesadar-sadarnya ya, tidak ada paksaan ya. Oke, tolong dijawab. Kalau Allah saja pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, suami ibu marah-marah sama ibu. Ibu yang bukan pemilik kejadian pantas gak marah? Oke, saya ulang. Lihat. Kalau Allah saja pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, ibu yang bukan pemilik kejadian pantas gak marah? Nah, selama ini orang sulit bersabar karena dia terjebak di kejadiannya. Dia terjebak di suaminya, padahal di situ ada izin Allah. Saya tanya, kejadian terjadi itu izin Allah dulu atau kejadian dulu? Izin Allah dulu, ya. Mari kita lihat izin Allah. Sekarang misalnya Bu Rini punya anak perempuan, minta keluar jam 12 malam, diizinkan nggak? Kenapa tidak Bu? Pertimbangan bahaya dan lain-lain. Sekarang saya tanya, selevel Allah mengizinkan kejadian, itu tuh pakai pertimbangan atau ngawur? Sempurna atau salah? Dengan niat baik atau buruk? Sudah sempurna, niat baik yang wajar, ibu terima atau marah-marah? Ibu ingin jadi orang wajar, ingin jadi orang gak wajar? Berarti kalau ada fitnah, apa yang ibu lakukan? Terima, karena menghormati izinnya Allah, barulah Allah bersama, barulah di situ menyelesaikan permasalahan kita. Ini masalahnya. Jadi selama ini saya Bu bertahun-tahun gak selesai-selesai. Mau dipenjara istri, mau cerai, 2 miliar, 4 miliar. Itu gara-gara saya tidak mampu menerima. Ketika guru saya bilang, Mas Oke jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya, tapi geser sekarang, geser gimana Pak? Lihat siapa yang mengizinkan. Meskipun pada saat itu mungkin menurut kita tidak pas, benar gak? Tapi pasti menurut Allah pasti pas. Kita yakin seperti itu, menghormati izinnya Allah, Allah bersama. Allah bersama, bereslah permasalahan. Jelas nggak di sini? Nah, saya tanya, misalnya ibu ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Lawan, sparring, partner. Ibu ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Nah, lawan tuh suami cerewet atau suami yang baik? Berarti seneng nggak?
Lah benar, lawan tuh anak yang baik, anak yang jengkelin. Berarti kalau anak jengkelin seneng nggak? Loh, seneng nggak? Kelamaan Bu, kalau ibu nggak pakai ini, itu anak bertahun-tahun nggak selesai. Saya kasih tahu, zaman saya di Fatmawati, itu nenek ada cucunya, udah hampir 8 tahun kalau tiap dibangunin sholat itu selalu marah-marah, nggak pernah mau. Dia bingung, udah kemana-mana, udah ke psikoterapi dan lain-lain. Ketemu saya ajarin, ibu udah sekarang ibu pakai kemampuan Allah aja. Gimana Pak Ustadz caranya? Udah sekarang lihat izinnya gini-gini nih. Terus jawabannya apa biasanya? Tapi kan barangkali kalau bisa kan itu ya, kalau ibu ya. Udah sekarang jangan pakai tapi, saya bilang yakin saja izin Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Seminggu kemudian anaknya yang ngebangunin ibunya yang sholat. Dibalik. Kenapa bisa seperti itu? Allah bersama. Yang suami, yang istri, apapun itu kalau ibu bisa menerima, menghormati izinnya Allah, selesai permasalahan. Tinggal ibu mau atau tidak. Sekarang saya tanya, kalau ibu difitnah secara logika itu diterima atau enggak? Secara logika? Secara keyakinan? Nah, tinggal ibu mau pakai yang mana. Pakai logika ibu silahkan, pakai keyakinan silahkan, bebas. Tapi kalau ibu bisa menerima dengan keyakinan, selesai permasalahan. Makanya hutang 2 miliar cepat, hutang 3 miliar, pokoknya hutang-hutang cepat sekali kalau mau. Sekarang biar jangan salah, orang bunuh diri sudah izin Allah atau belum? Kenapa? Nah coba, makanya ini saya jelas, orang bunuh diri sudah izin Allah atau belum? Kenapa sudah izin? Apapun, ingat ya. Yang kedua jangan salah ini, apakah Allah menghendaki? Tidak. Nah lalu Allah mengizinkan siapa? Allah mengizinkan iblis menggoda orang tersebut. Kalau dia ikut Allah dia tidak bunuh diri. Kalau dia ikut iblis dia bunuh diri. Jelas? Jangan kayak jamaah saya. Pak kemarin suami saya kan marah. Izin Allah? Ya. Lah saya juga marah. Izin Allah kan Pak? Saya bilang. Bu saya bilang. Emang Allah ngizinkan, tapi apakah Allah menghendaki ibu marah? Ya enggak sih Pak. Lah Allah inginnya apa? Ya sabar, berarti harusnya sabar. Allah ngizinin iblis goda ibu. Kalau ibu ikut Allah bersabar nanti bersama. Kalau enggak ikut ya berarti bersama iblis. Makanya orang kalau punya masalah tidak menerima pasti lama selesainya Bu. Pasti lama. Benar? Nah bagaimana cara latihannya? Cara latihannya gampang. Tulis sekarang itu. Hal-hal apa saja yang membuat ibu nggak sabar? Suami, misal kan mau cari latihan kan? Nah tulis hal-hal apa aja yang mau tidak sabar. Oh mertua, anak, suami, tulis. Nah ini dipakai sarana latihan. Jadi pas ibu bangun pagi ingat, oh suami latihan sabar, oh anak, berarti pas ibu dapat kejadian suami marah-marah, harusnya ibu marah atau tidak? Nah kalau ibu bisa seperti itu cepat, jangan heran minimal keluarga harmonis. Minimal keluarga Allah. Karena apa? Suaminya akan dirubah oleh Allah. Hatinya akan dirubah. Anaknya yang nakal-nakal akan dirubah. Tinggal mau atau tidak. Berarti sabar itu mudah nggak? Mudah asalkan diajarkan caranya. Itu poinnya. Baik, jelas? Ada pertanyaan? Nah, pertanyaannya manusia saja kalau mau membuat izin kan pakai pertimbangan kan? Apalagi selevel Allah sebelum mengizinkan, Allah juga pasti pakai pertimbangan. Contoh teman saya, waktu itu nelfon saya ketinggalan pesawat nih padahal meeting penting, kurang ajar dan gini-gini kan. Menurut dia itu baik nggak izinnya? Tapi kalau menurut Allah, baik. Apa yang terjadi? Setengah jam kemudian pesawatnya meledak, jadi baik nggak? Nah, kita tuh kadang-kadang tidak pernah tahu Bu, sering memutuskan di saat itu, padahal nanti dulu. Makanya ayatnya jelas, segala keburukan itu datang dari kamu, tapi kebaikan itu datang dari Allah. Makanya kita harus paham dulu ini sabar itu seperti apa. Selama ini ibu pasti tidak pernah diajarkan, bener nggak? Kalau curhat ke teman apa? Ya udah sabar aja lu. Iya, lah ya kan? Harusnya ibu tanya, Pak, Bu, gimana caranya? Saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar. Bagaimana caranya? Harusnya ibu tanya caranya. Kalau disuruh sabar mah semua orang juga ngerti. Pak anak saya nakal, hutang saya banyak, ya udah sabar kan gitu kan? Nah di ridho Allah diajarkan caranya. Bagaimana cara khusyuk, bagaimana cara sabar, bagaimana cara ikhlas. Kita ada 7. Bagaimana cara tawakal, bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara berzikir, bagaimana cara berprasangka baik dan waspada. 7-7-nya biasanya kita sampaikan. Kalau Pak Krisna ngundang saya. Nah, jelas? Nah.
Baik. Ya. Oh ya, pokoknya diatur aja ya, diatur ya. Pokoknya gitu ya. Jadi yang saya sampaikan langsung praktek, sudah bukan ceramah lagi. Kalau ceramah sudah banyak. Ibu pulang ngaji kalau masih pusing buat apa ngaji? Loh bener nggak? Ngaji itu harus bisa menyelesaikan masalah. Makanya akhirnya jadi semangat. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, pusing bu, pusing bu. Ya, ini gratis kan? Syaratnya cuma gratis kan? Sholat gratis, sabar juga tinggal nyari orang ngejengkelin kan? Cuman 2 aja kan? Kan gratis semua ini. Nggak ada maharnya loh, gratis. Jadi silakan ibu praktekkan, betul atau tidak. Kalau ibu praktek, masalah ibu selesai. Betul atau tidak, praktekkan saja. Jangan seperti jamaah misalnya gini, maaf Bu Rini misalnya punya resep kue enak sekali, tapi tidak pernah buat, bisa nggak ngerasain? Tidak. Allah sudah ngasih resep nih, sabar sholat sebagai penolongmu. Ibu tidak pernah praktek, bisa nggak merasakan Allah menolong? Praktekkan. Al-Quran itu dipelajari dan dipraktekkan, bukan hanya sekedar pengetahuan, harus dipraktekkan sampai kita timbul rasa yakin. Jelas? Jelas? Baik, dari saya seperti itu dulu ya. Ya? Hah? Kenapa? Mau ke Danamon ini? Mau ke Danamon siapa? Ya, nanti saya jelaskan nanti ikhlas, tawakal, bersyukur nanti saya jelaskan. Pokoknya ibu akan tercengang nanti lihat. Ibu akan kaget selama ini yang sudah merasa ikhlas nanti kita cek kayak tadi. Sudah merasa sholat nanti kita cek. Sudah merasa ikhlas nanti kita cek. Bener nggak selama ini ibu ikhlasnya? Ya, asalkan saya diundang. Ya. Oh, itu ada dari Pak Krisna juga ada. Ya. Baik, dari saya mohon maaf ya, saya terburu-buru karena ada acara lagi di Danamon. Saya rutin di Danamon, ada 3 cabang, Matraman, Kuningan, sama di Letabat. Ya. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, telah kita dengarkan tadi sharing dari Kang Oke Setiawan tentang pelaksanaan surat Al-Baqarah ayat 153 yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Itu baru 1 ayat, belum ayat-ayat yang lainnya itu ya. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Oke selalu diberi keikhlasan, juga Kang Teddy ya, selalu diberi kesehatan, biar bisa terus menyebarkan ilmunya ke mana-mana. Karena ini sangat bermanfaat ya. Mami selamat datang Mami. Oke ya, bagi yang mau catat nomornya Ustadz Oke Setiawan, saya akan bacakan, siapkan pulpen kertas ya. Oke Setiawan nomornya 08 788 33 11 926. Jadi Oke Setiawan 087 88 33 11 926. Kalau barangkali susah ngubungin Ustadz Oke ke Kang Teddy juga bisa. 0853 717 16 637. Oh maaf 633. 0853 7171 6633 ya. 6633 maaf belakangnya. Ya. 0853 7171 6633 atau satu lagi 0819 28 21 15 888. Ya. Baik ya, sudah. Mohon maaf nih Ustaz Oke mau ngajar lagi di Danamon juga bersama Kang Teddy, jadi mohon maaf tidak bisa berlama-lama di sini. Jadi nanti kapan-kapan kita undang lagi ya. Setuju nggak? Oke, terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.